Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nur Fauzia Mustafa. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas prinsip dan sekuens stratigrafi. Saya berasal dari kelompok 10 kelas B. Nah, yang pertama kita diperintahkan untuk menggambar garis yang menghubungkan litologi antar section. Nah, ini seperti ini garisnya untuk kelompok saya. Dan yang B ditanya berapa banyak batch yang berkorelasi di seluruh section. Nah, jawaban saya itu ada 4 batch karena ada 4 litologi yang berkorelasi di seluruh section A, B, dan C, yaitu litologi sandstone, konglomerat, siltstone, dan ini shellstone dan siltstone. Lalu untuk yang C, berapa ketebalan stratigraphy section yang paling tebal? Jawaban saya itu 1 meter, yaitu yang ini, batu gamping ya kalau nggak salah. Terus, a bed of coal is present in section B and C. How deep would you have to drill in section A? Nah, kalau kita mau menemukan coal di section A atau well A, itu kita butuh mengedrill sedalam 4,5 meter karena jarak antara top dari well yang paling atas, litologi yang paling atas di section A hingga ke coal ini itu 4,5 meter. Yang kedua, kita disuruh menggambarkan two section yang berkolerasi di litologi ini. Yang ini gambar dari kelompok saya. Lalu ditanya section manakah yang terdapat unconformity, yaitu section A. Bisa kita lihat di sini ada unconformity dari batu gamping dan batu konglomerat. Lalu ditanya unit apakah yang menghilang dari section tersebut karena unconformity. Dan jawabannya adalah sandstone dan coal. Lalu kita disuruh untuk melabeli unconformity. Nah, itu yang ini ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Dan what type of unconformity is it? Ini adalah tipe unconformity gradasional karena terdapat perubahan struktur lapisan secara vertikal ya. Nah, hal ini tuh dibuktikan dengan adanya hiatus pada section A dan diperkirakan hiatus ini disebabkan oleh endapan sedimen yang ada di lapisan section A yang tererosi gitu. Jadi endapan sedimen yang di A itu tererosi sehingga terjadilah unconformity. Selanjutnya itu nomor 3, kita disuruh lagi untuk menggambar garis yang mengkorelasikan antar litologi tiap section. Terus ditanya apa yang terjadi kepada litologi konglomerat di section C. Di section C, kenapa tidak terdapat konglomerat di section A atau B? Nah, menurut analisa kelompok saya, batuan konglomerat ini mengalami pinch out seperti yang dilihat di garis litologinya, sehingga batuan konglomerat ini hanya terdapat di section C dan tidak terdapat di section A dan B gitu. Selanjutnya, kenapa ketebalan dari sandstone berubah dari section A ke section B? Nah, bisa kita lihat sandstone yang ini di section A itu lebih tipis daripada di section B. Menurut kelompok saya, ini tuh terjadi karena adanya transgresi, terjadi karena adanya transgresi dari section B ke section A. Jadi, si batu sandstone
yang ada di section A itu lebih halus dibandingkan sandstone yang ada di B gitu. Ditanya yang D, in which direction, west or east, was the land. Nah, berdasarkan tingkat kehalusan butir, yaitu lebih halus section A daripada section B, maka kami menyimpulkan bagian timur merupakan bagian land. Ini merupakan land. Jadi semakin ke timur, semakin ke darat. Lalu ditanya, in which section was deeper water? Nah, karena yang bagian west itu lebih halus litologinya, jadi kami menyimpulkan bahwa bagian west itu merupakan bagian deeper water. Nah, ini merupakan kita disuruh untuk melabeli di kanan section C dengan tanda panah untuk transgresi dan regresi. Nah, ini transgresi, ini regresi, dan ini transgresi. Selanjutnya nomor 4, kita disuruh untuk mengkorelasikan seperti biasa. Dan ini merupakan gambar korelasi dari kelompok kami. Ditanya apa tipe sekuensnya, transgresif, regresif, atau transgresif, regresif. Berdasarkan yang diindikasikan secara vertical sequence of fascias. Nah, kami menyimpulkan ini adalah transgresif regresif karena bisa dilihat batu gamping di bagian section E itu lebih tebal daripada di section B dan C. Malah di section C tidak ada batu gampingnya. Jadi bisa kita simpulkan dari A ke B itu transgresi. Nah, tapi kita juga bisa melihat pola-pola seperti pola sandstone yang menebal, nah itu menunjukkan regresi. Jadi kelompok kami menyimpulkan bahwa ini adalah transgresif regresif. Nah, ditanya mana yang merupakan transgresi dan mana yang merupakan regresi. Ini merupakan transgresi dan ini merupakan regresi menurut kelompok saya. Ditanya, these sediments were deposited in an ancient sea. Based on the rock types, which facies was deposit nearest to the mainland. Nah, yang didepositkan paling dekat ke mainland adalah sandstone menurut kami, karena sandstone itu sangat umum dijumpai di pantai, jadi lebih dekat ke mainland. Which facies was deposited farthest from the land, itu jawabannya adalah shellstone. Dan in which direction was the land? Land-nya itu is, seperti yang sudah saya bilang, ini lebih dekat dengan pantai dan ini lebih ke deeper water-nya yang west. Saya akan menjelaskan tentang tugas 2. Yang pertama itu tentang biostratigraphy. Nah, di sini kita disuruh untuk membagi section ini menjadi beberapa bagian berdasarkan depth of deposition atau edge of deposition gitu. Terus setelah didiskusikan bersama teman-teman, ditemukanlah hasil ini. Jadi yang paling bawah itu dia
berada di laut dangkal hidupnya, karena berdasarkan tabel yang sudah ada sebelumnya, sudah disediakan. Terus untuk yang bagian kedua, ini di kedalaman 50 hingga 150 meter, yang ketiga 150 hingga 500 meter, dan yang keempat 500 hingga 1.500 meter, dan ini tuh yang terakhir rework. Nah, berdasarkan data Bentik dan Platonic Forum yang diberikan, maka didapatkan hasil pembagian seperti di atas. Dalam data diberikan juga disebutkan bahwa fosil yang diteliti merupakan organisme yang dulu hidup di laut. Gitu. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa dari bawah ke atas pada gambar itu terjadi suatu proses yang bernama transgresi. Seperti kita tahu, transgresi itu proses di mana endapan sedimen lebih banyak ke arah daratan gitu. Nah, ini tuh dibuktikan dengan adanya fosil organisme yang hidup di laut dalam, namun ada pula fosil organisme yang hidup di laut dangkal. Untuk bagian paling atasnya itu, pada gambar yang ini, yang rework itu mengalami rework ya. Nah, fosilnya itu sudah teracak dan terdapat beberapa fosil laut dalam, namun ada juga yang di fosil laut sedang hingga dangkal. Jadi disimpulkan yang paling atas itu adalah bagian yang rework. Nah, proses rework itu terjadi akibat dari erosi atau pelapukan yang memindahkan fosil dari lapisan asal sedimennya. Jadi istilahnya fosilnya itu bertransportasi ya. Nah, sekarang yang tentang litologi. Untuk soalnya itu disuruh mengkorelasikan gambar ini berdasarkan litologi dan interpretasi apa yang bisa ditarik dari korelasi tersebut dan seperti apa environment-nya gitu. Ini kita sudah menggambarkan korelasinya seperti ini, terdapat pinch out, dan ada batu limestone, shellstone, dan sandstone. Nah, berdasarkan litostratigrafi yang telah dilakukan pada section A, B, dan C, ada kesamaan jenis litologi di beberapa lapisan. Jadi ada beberapa beds. Nah, kemudian pertama ini yang paling bawah itu sandstone diikuti dengan shellstone. Lalu ada limestone di section C. Namun limestone itu menghilang ya di section A. Nah, limestone sendiri itu menunjukkan bahwa tempat tersebut adalah perairan laut yang dalam dan tenang. Jadi bisa kita simpulkan bahwa section C atau bagian arah apa nih, nggak ada arah west atau east-nya. Pokoknya section C itu lebih ke laut dalam, sedangkan section A lebih ke mainland gitu. Atau laut dangkal. Kemudian juga terdapat pinch out di sini yang memperkuat dugaan kelompok kami. Pinch out itu terjadi bisa karena terjadi erosi atau hal-hal lain seperti unconformity. Selanjutnya itu untuk water depth atau kedalaman air, kita disuruh untuk menggunakan forum sebagai referensi
untuk mengkorelasikan water depth di sepanjang deposition menggunakan benthic forum. Jadi dari fosil ini kita disuruh menentukan kedalaman laut tersebut. Nah, diperkirakan ini merupakan kedalamannya ya. Korelasinya itu dilakukan berdasarkan data kedalaman habitat fosil benthic forams semasa hidupnya. Jadi yang ini tuh ada fosil Nonion dan Quinqueloculina, itu dia berada di kedalaman 0 hingga 50 meter. Kemudian selanjutnya tuh ada Bolivina granti dan Bolivina marginate yang berada di kedalaman 50 hingga 1.500 meter. Nah, tapi ditemukan suatu kejanggalan di section C, yaitu dari lapisan paling bawah ke atas diamati kedalaman fosil yang ada yang berurutan itu yang terkubur di sandstone hingga yang paling dalam yang terkubur di limestone. Namun lapisan paling atas menunjukkan kedalaman tiba-tiba menurun. Hal ini kemungkinan terjadi akibat adanya transgresi pada 4 lapisan terbawah. Kemudian terjadi regresi atau bisa juga diakibatkan oleh pengerjaan ulang rework akibat air yang membantu transportasi pengendapan. Jadi di sini bisa kita lihat ini semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, tapi tiba-tiba di sini mendangkal. Itu bisa kelompok kami menduganya itu di sini terjadi transgresi, kemudian di sini regresi, atau di sini terjadi rework. Jadi fosilnya itu udah kecampur-campur, tuh, gara-gara adanya transportasi. Selanjutnya kita menentukan age atau umur. Berdasarkan forum, kita bisa menentukan umur dan ditanya apa interpretasi yang bisa diambil dan environment-nya itu seperti apa. Nah, ini merupakan nama-nama spesies yang ada di tiap section yang mendominasi. Dan berdasarkan umur planktonic forams, hasilnya itu tercantum seperti gambar tersebut yang sudah saya tampilkan. Nah, fosil Globogerina ciperonensis yang ini itu berumur 23 juta tahun, diperkirakan 23 juta tahun yang lalu. Dan untuk yang termuda, Globorotalia itu umurnya 7 juta tahun yang lalu. Hanya fosil Globogerina ciperoensis yang hidup di area Oligocene, sisanya itu hidup di area Miocene. Dikarenakan semua forum plankton yang hidup di laut lingkungan kemungkinan adalah perairan laut yang dangkal hingga dalam. Selanjutnya itu ash and coarse grain sediment. Nah, recently an ash layer yang pink itu was discovered and is known to be correlative enough through the 3 section that it is the same age in all 3 section. Does this adjust any of your prior correlation gitu. Nah, itu yang ini ditemukan dan lumayan berkorelasi dengan 3 section. Nah, ini apakah ini pertanyaannya itu satu, look at the blue shades part of the section. In this area, there is an increase in abundance of coarse grain sediment. What do you suppose could have caused this? Jadi ini kayak ada penebalan gitu sedimennya. Ditanya kenapa bisa seperti itu, kenapa bisa terjadi penebalan, dan jawaban dari kelompok kami itu mungkin saja
eh, eh, mungkin saja itu merupakan hasil dari erupsi gunung berapi gitu. Karena ash merupakan salah satu alat bantu yang menggunakan geologis untuk melakukan korelasi litostratigrafi. Dan ash atau debu itu umumnya biasanya dihasilkan dari gunung berapi, erupsi gunung berapi gitu. Nah, ash ini bisa menjadi patokan dengan asumsi ash yang ada merupakan hasil erupsi gunung yang sama dalam waktu yang sama juga. Berdasarkan beberapa sumber, kelompok kami terkadang ash itu juga bisa dari meteor yang menabrak lapisan bumi dan meninggalkan lapisan debris yang memiliki ukuran butir kasar. Ini bisa juga memberikan bantuan untuk mengkoordinasikan lapisan suatu wilayah dan wilayah lain juga terdampak. Jadi menurut kami mungkin saja ini dihasilkan dari erupsi gunung berapi atau meteor yang jatuh. Untuk soal kedua, can you develop a complete interpretation of these three sections? If section A is to the west and section B then section C are to the east, where might one expect to find fossils representing the deepest part of the ocean? Why would my researcher expect to find if they go to the opposite direction? Jadi, section A itu west, dan section C itu east. Jadi ini west dan ini east. Dan ditanya, itu di section mana kita bisa menemukan fosil yang merepresentasikan deepest parts of the ocean? Jawaban dari kami adalah section A itu yang west, bagian west merupakan bagian laut dangkal, sedangkan semakin ke east itu semakin dalam lautannya, sehingga section C merupakan deeper ocean gitu ya. Jadi untuk mencari fosil yang mempresentasikan laut dalam, kita bisa mencari fosil di section C. Kali ini saya akan menjelaskan tugas ketiga, yaitu graphic correlation and biostratigraphy. Untuk soal pertama, kita diminta untuk menentukan geologic time dari si tabel yang ada di kanan ini. Nah, itu tuh sudah diberitahu, yang paling bawah itu adalah Cambrian dan yang paling atas Mississippian. Lalu kelompok saya menyimpulkan bahwa yang paling atas adalah Mississippian, yang bawah Mississippian adalah Devonian, yang bawahnya lagi Silurian, dan bawahnya lagi ada Ordovician, dan yang terakhir ada Cambrian. Lalu di soal yang kedua diminta untuk menentukan range fosil dari F1 dan F2. Nah, didapatkan untuk fosil F1 range-nya adalah Silurian, Ordovician, dan Cambrian, sedangkan fosil F2 range-nya adalah Mississippian dan Devonian. Untuk yang ketiga ditanya menggunakan stratigraphic range, apa yang bisa disimpulkan mengenai fosil bearing di layers in region 4? Yang region 4 unexplored itu, jadi menurut kelompok kami, wilayah 4 atau region 4 merupakan strata yang kemungkinan geologic time-nya itu antara Cambrium hingga Ordovician. Karena pada region 4 ini tidak ditemukan fosil F2 yang terlihat, dan ini juga berdasarkan litologinya. Jadi kami menyimpulkan bahwa region 4 itu geologic time-nya adalah Cambrian dan Ordovician. Lalu yang D, menurut kami jawabannya, menurut kelompok saya jawabannya adalah
wilayah 5 atau region 5, stratanya itu mungkin berkisar antara usia Cambrian hingga Devonian. Hal ini disebabkan karena kedua fosil tersebut ada, fosil F1 dan F2 ada di region 5, dan litologinya itu merupakan litologi di bagian atas. Selanjutnya itu ada tugas 3 part 2. Di sini kita bisa lihat yang A itu ada nama-nama spesies di sini. Dan ini gambar dari spesiesnya. Terus di sini juga ada ini ya umurnya juga tuh, Devonian, Mississippian, Permian gitu. Dan kita diminta untuk ngeplot umur dari tiap-tiap spesies itu ke tabel 1 ini. Nah, ini merupakan jawaban dari kelompok saya. Lalu yang kedua ditanya, once you have recorded the stratigraphic range of each genus, identify example of 1, taxon range by zone, and 2, concurrent range by zone, and 3, interval biozone. Draw the boundaries of each biozone and label it appropriately. Nah, ini dilabelin sama kelompok saya itu untuk taxon range itu yang warna hitam, yang ini. Untuk concurrent range biozone-nya yang warna ungu. Dan untuk interval biozone hitam garis-garis. Terus ditanya, what is the geologic range of a rock sample that contains the brachiopods, Certospirifer, Artipa, Composita, and Leptania. Jadi geologic age apa yang mengandung ketiga fosil yang sudah disebutkan. Dan jawaban dari kelompok saya adalah Middle Ordovician hingga Upper Permian. Untuk part 3, jadi di sini itu ada tabel. Nah, kita diminta untuk ngeplot tabelnya sesuai ke grafik A ini. Jadi ini ada 11 spesies, terus ada base sama tops dari tiap spesies di section X dan di section Y. Nah, untuk yang warna biru sendiri, yang warna biru ini, itu base-nya, sedangkan yang warna merah itu top-nya. Dan ini merupakan grafik yang telah dibuat dari kelompok saya. Selanjutnya, at which section X or Y was determination occurring at the faster rate. Nah, jadi bisa kita lihat di sini. Ini kan yang ini ada slope 2 kali ya. Pertama di sini, terus di sini. Nah, untuk yang pertama, sebelum slope pertama itu, yang laju sedimentasinya paling cepat itu yang section Y. Jadi, karena di section Y ini kayak derajatnya itu, derajat grafiknya itu hampir 45%. Nah, setelah slope kedua, itu terbalik, berubah keadaannya. Jadi yang sedimentation yang lebih faster, yang lebih cepat itu yang section X. Lalu di slope kedua, setelah slope kedua, sedimentasi yang lebih cepat itu section Y. Nah, jadi kalau misalkan kita rata-ratain, bisa disimpulin bahwa sedimentasi yang terjadi itu yang lebih cepat adalah section Y.
soal yang C, what level in section Y is exactly the same age as 50 meter in section X. Jadi kalau kita lihat di sini yang 50 meter di section X itu sama aja kayak 23 meter di section Y. Terus table 3, contains information which is on top. Oh, ini table 3 itu yang graph B itu sama kayak graph A caranya. Jadi kita dikasih base sama tops dari 11 genus atau spesies. Terus nanti kita disuruh plot dan kita bikin grafiknya kayak gimana. Ini merupakan grafik yang dibuat dari kelompok saya. Yang merah itu base-nya, yang biru top-nya. Kalau tadi kan yang biru itu top, kalau sekarang yang merah base-nya. Terus is the line of correlation a straight line or there is a change in slope? Ya, jawabannya ada slope, ada perubahan slope, yaitu di sini dan di sini. Kita lihat dari grafiknya. Lalu, what does the line of correlation tells you about the rate of sedimentation in the lower part of section Y relative to the rate sedimentation in the lower part of X? Jawabannya adalah both of lower parts of section X and the lower part of section Y have the same sedimentation rate. Jadi, menurut kelompok kami, baik itu section X maupun section Y memiliki laju sedimentasi yang sama atau hampir mirip. Examine the simple graphic correlation plot below. Assume that the line of correlation has been drawn correctly. Explain why some of the data points do not fall exactly on the line correlation. Ini jawabannya adalah karena mungkin aja terdapat gaps atau jarak antara kemunculan atau base dari spesies, atau kita juga bisa lihat ini, atau kita juga bisa sebut interval biozone. Jadi penyebabnya adalah karena ada interval biozone. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.